Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita dijauhkan dari wabah corona ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut materi tentang komputer akuntansi, yaitu kita akan bicara tentang jurnal penutup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran atau materi tentang jurnal penutup ini, selalu saya ingatkan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, dan tetap aman belajar di rumah. Nah, sebelum kita sampaikan materinya, alangkah baiknya kita berdoa semoga hari ini materi yang akan saya sajikan pada kalian ini bermanfaat dan kalian bisa mengingatnya dan mengenanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, silakan dibuka dulu untuk catatan kalian untuk komputer atau laptop kalian tentang materi jurnal penutup. Hari ini kita akan bicara tentang jurnal penutup, perbandingan antara yang manual dengan yang komputer akuntansi. Jadi intinya sama, karena komputer akuntansi itu dibuat memang dasarnya adalah dari yang manual, sehingga hasil akhirnya pun harusnya sama, termasuk juga prosesnya itu mesti sama. Nah, kita akan bicara dulu teorinya untuk jurnal penutup dulu. Nanti setelah itu kita akan praktekkan di Mayop, di komputer akuntansi. Nah, nanti gimana? Nah, kita lihat dulu tentang jurnal penutup. Nah, kita ke pengertian dulu. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun-akun nominal, sehingga akun nominal bersaldo 0. Nah, akun-akun nominal ini adalah akun-akun yang kodenya adalah mulai dari 4, 5, 6, 8, dan 9. Jadi kalau akun real itu 1, 2, 3, harta, utang, modal, bukan harta tahta wanita, bukan, tapi harta, utang, modal itu 1, 2, 3. Kemudian yang akun nominal 4, 5, 6, 8, 9. Nah, itu semuanya ditutup, saldonya harus menjadi 0. Kenapa harus kita 0 kan? Karena di periode yang selanjutnya, tahun selanjutnya itu sudah tidak terpakai. Karena hasilnya berupa laporan laba rugi itu sudah tertera, sudah muncul pada kelompok modal, yaitu di akun retain earning atau modal atau laba ditahan. Kalau di perusahaan dagang ya biasanya pakai akunnya adalah laba ditahan atau retain earning. Tapi kalau di perusahaan jasa biasanya ya penambahannya ada pada modal. Modalnya awalnya berapa? Misalkan 100 juta. Di akhir periode modal akhirnya menjadi berapa? 150 juta. Nah, itu terjadi kenaikan. Nah, itu kalau untung. Kalau rugi ya sebaliknya. Nah, intinya tadi jurnal penutup ini menutup akun-akun nominal yang depannya 4 sampai dengan 9. Tetapi ada tapinya. Nah, ternyata tidak hanya akun nominal saja yang ditutup, tapi ada akun kelompok equity atau kelompok modal yang juga harus ditutup. Apa itu? Nah, nanti kita lihat dulu selanjutnya. Nah, akun yang harus ditutup ini contohnya pada perusahaan dagang ya. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan itu kodenya adalah 4. Atau kalau pendapatan yang biasa ya, termasuk juga di dalamnya adalah pendapatan lain-lain dengan kode 8. Jadi 4 dan 8, pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Kemudian kalau di perusahaan dagang itu ada harga pokok penjualan dengan kodenya 5 depannya, atau bahasa Inggrisnya ya cost of goods sold. Kemudian biaya-biaya atau expense ini kodenya 6. Nah, 6 dan 9. Biaya operasional itu 6, kemudian biaya lain-lain itu kodenya 9. Jadi yang ditutup kode 6
dan 9 untuk kelompok biaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prive atau dividen. Nah, prive ini adalah kelompok modal yang harus ditutup karena dia nanti sifatnya akan mengurangi modal, harus kita tutup. Kalau di perusahaan dagang, maka biasa yang muncul itu adalah akun dividen. Tapi kalau di perusahaannya kok jasa, biasanya pakainya prive, pengambilan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini kita tutupnya kemana ya? Kita lihat slide setelah ini. Nah, ikhtisar laba rugi ini sebenarnya hanya akun pembantu. Jadi akun pembantu untuk menolong kita untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan, terutama laporan laba rugi. Nah, ini biasanya ikhtisar laba rugi itu akun ini sering muncul di manual. Tapi ketika di Mayop, akun ikhtisar laba rugi ini jarang muncul. Karena di Mayop itu untuk ikhtisar laba rugi atau income summary itu biasanya sudah tersetting otomatis. Dia isinya adalah sebesar laba atau rugi perusahaannya berapa. Nah, jadi ini kita bicara yang manualnya dulu. Jadi ada 5 akun yang harus ditutup, yaitu akun kelompoknya pendapatan, kelompoknya cost of goods sold, HPP, harga pokok penjualan, kelompoknya biaya, akun prive atau dividen, dan yang terakhir adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, ditutupnya kemana? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah pasangan ketika akun itu ditutup. Jadi kalau kita membuat jurnal untuk transaksi itu kan harus berpasangan ya kan, ada sisi debit, ada sisi kreditnya. Nah, ini pasangannya. Pendapatan, akun pendapatan ini termasuk pendapatan lain-lain ya. Ketika ditutup, maka dia akan berpasangan dengan akun ikhtisar laba rugi. Artinya akun pendapatan itu ditutup pada ikhtisar laba rugi. Dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dia ditutupnya pada ikhtisar laba rugi juga. Biaya-biaya ditutup pada ikhtisar laba rugi. Kemudian prive atau dividen itu nanti ditutup pada akun modal, atau kalau prive ditutupnya pada modal, tapi kalau dividen perusahaannya dagang, dia ditutupnya pada akun laba ditahan atau retain earning. Nah, yang terakhir adalah ikhtisar laba rugi, dia ditutupnya pada modal atau pada laba ditahan. Nah, ikhtisar laba rugi ini, nah ini loh, dia hanya akun pembantu saja. Jadi kalau di manual ini sering muncul, dibuatkan jurnalnya. Tapi kalau di Mayop itu malah dia tidak muncul karena dia sudah tersetting otomatis. Kemudian kita lanjutkan untuk jurnal ketika ditutup. Nah, ketika kalian membuat jurnal itu kan yang kalian bingung itu yang di debit apa, yang di kredit apa, ya kan? Nah, makanya di sini kita yang pertama kelompoknya pendapatan. Ketika ditutup, pendapatan itu dia akan dirubah posisinya. Pendapatan itu kan kodenya 4, ya kan? Kode 4 itu saldo normalnya di kredit. Maka ketika ditutup tinggal dibalik saja. Yang awalnya kredit ditaruh di debit. Nah, pasangannya apa? Nah, itu tadi ikhtisar laba rugi. Nah, jadi membuat jurnal penutup itu gampang. Yang penting kamu tahu dulu saldo normalnya itu di mana. Pendapatan itu ya saldo normalnya di sebelah kredit. Maka ketika ditutup ya tinggal dibalik saja, taruh di sisi debit. Kreditnya tinggal kasih ikhtisar laba rugi. Nah, kode akunnya untuk pendapatan itu 4 dan 8. 8 ini pendapatan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu saldo normalnya adalah di debit. Maka ketika ditutup,
dia harus dibalik posisinya. Harga pokok penjualan ditaruh di kredit, debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Jadi akun pembantu ikhtisar laba rugi ini. Nah, jadi ketika kalian masih bingung memahami saldo normal akun itu di mana, kita di akuntansi itu pakai jari ini. Pokoknya anggap saja ini akun kelompok nomor 1, harta, utang, modal, pendapatan, sama cost of goods sold atau harga pokok. Nah, yang diingat-ingat adalah patokannya, kalau saldo normalnya di debit, maka tidak ditekuk. Ini jarinya nanti ditekuk. Tapi kalau saldo normalnya di kredit, dia ditekuk. Misalkan harta, nomor 1 harta, dia saldo normalnya di debit, maka tidak ditekuk. Kemudian nomor 2, utang itu saldo normalnya di kredit, maka ditekuk. 3, modal saldo normalnya di kredit, maka ditekuk. 4, pendapatan saldo normalnya di kredit, maka ditekuk. 5, cost of goods sold saldo normalnya di debit, maka tidak ditekuk. Jadi 1-5 kalian cukup ingat ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditekuk yang tengah, 3 tengah ini. Harta, utang, modal, pendapatan, cost of goods sold, harga pokok penjualan. Jadi itu. Kemudian yang nomor 6, 7 tidak ada, 8 kita anggap saja ini, dan 9. 6 itu biaya saldo normalnya di debit. 8 adalah kelompoknya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sama dengan nomor 4 ini tadi. Karena nomor 4 ini tadi ditekuk, maka di sini juga ditekuk 4. Posisinya sama, dia pendapatan. Saldo normalnya di kredit. Kemudian nomor 9 ini adalah biaya. Biaya tadi ini clinking, ya kan? Biaya kan posisinya di debit, maka yang ini juga biaya lain-lain juga posisinya di debit. Maka dalam mengingat saldo normal akun, kalian cukup ingat ini saja, ya, seperti ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Jadi gini saja. Jadi salamnya anak akuntan itu seperti ini, ya kan? Jadi untuk mempermudah mengingat kalian saldo normal akun. Nah itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, kode akunnya 5 untuk cost of goods sold, harga pokok penjualan. Dan memang yang jadi kendala anak-anak itu memang kalian harus menghafal atau tahu saldo akun dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kamu harus tahu. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya-biaya tadi. Biaya itu kan kode akunnya 6, ya kan? 6 ini 6. Jadi 6 ini saldonya kan tadi di posisinya debit. Maka ketika biaya-biaya itu ditutup, maka tinggal ditaruh saja posisinya di kredit ini. Biaya-biaya di kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Nah, kodenya akunnya 6 dan 9. Jadi ini tadi 6 dan 9. Tinggal ditutup saja, tinggal dibalik saja posisinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prive. Nah, prive atau dividen ini dia posisinya adalah kelompoknya modal. Kelompoknya modal itu dia ada di sini. Modal itu kan saldonya ini 1, 2, 3 kredit, ya kan? Tapi prive ini pada kenyataannya di neraca saldo dia posisinya adalah di debit biasanya, karena dia mengurangi modal. Nah, maka ketika ditutup prive itu tinggal dibalik saja posisinya, yang awalnya debit di neraca saldo ya, kemudian ditaruh di posisi kredit. Debitnya apa? Modal. Kalau modalnya di debit kan berarti modalnya berkurang, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, nah ini ikhtisar laba ruginya di kredit pada modalnya di debit jika posisi rugi. Jadi ikhtisar laba rugi ini kalau di manual itu muncul karena dia adalah akun pembantu untuk membantu kita menyusun laporan laba rugi. Nah, jika laporanmu rugi, artinya kalau rugi itu pendapatannya lebih kecil
daripada biaya. Misalkan uang saku siswa, misalkan siswa itu kan uang sakunya misalkan sehari 10.000, anggap saja itu pendapatan, ya kan. Kemudian pengeluaran selama anak atau siswa itu di sekolah, misalkan buat beli cilok, buat makan, buat beli es, buat lain-lainnya, habisnya 12.000 misalkan. Pendapatannya 10.000, tapi dia habis 12.000. Nah, berarti kan dia rugi. Entah itu 2.000-nya itu dari mana, entah itu pinjem dari teman atau dari siapa, tidak tahu. Nah, maka kalau kasusnya rugi, jurnal penutupnya adalah modalnya di debit karena modalnya berkurang. Kalau kamu rugi itu kan mengurangi modalmu, ya kan? Kalau kamu laba, labamu akan menambah modal. Debitnya modal, kreditnya ikhtisar laba rugi. Kalau untung atau laba ya sebaliknya, modalnya di kredit, modal kan posisinya kan kredit, ya kan? Kalau sama-sama kredit berarti bertambah. Kalau sama-sama debit ya sama-sama bertambah, ya kan? Nah, kalau posisinya sama bertambah, kalau posisinya berlainan beda maka berkurang. Modalnya di kredit karena laba itu kan menambah modal, ya kan? Dan yang di debit adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ini menutup akun ikhtisar laba rugi, karena akun ikhtisar laba rugi ini hanya akun pembantu, membantu kita untuk mempermudah dalam membuat laporan laba rugi. Nah, karena pembantu ya dia tetap harus ditutup karena kita sudah membuat akun itu, karena akun ini tidak dipakai, ya kan. Yang penting labanya berapa itu nanti ditambahkan atau dikurangkan dengan modal, nanti di neraca saldo akan muncul modal akhirnya berapa, intinya itu. Nah, kode akunnya 3 untuk ikhtisar laba rugi. Selesai materinya, ya kan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang mayop, untuk yang mayopnya. Nah, ini adalah soal PT Sejahtera yang kemarin, masih dengan soal PT Sejahtera yang kemarin kita pakai. Setelah kita selesai mengecek semua laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, kemudian kita akan membuat jurnal penutup. Nah, sebelum membuat jurnal penutup, kita lihat dulu untuk trial balance-nya atau neraca saldonya. Kalian bisa klik report ini ya, report, kemudian pilih account, trial balance, kemudian custom, pilih yang customize. Financial year-nya kita pilih yang tahun ini, kita lihat yang tahun ini dulu, display. Nah, ini pada neraca saldo tahun ini kan semua akunnya ada, mulai dari petty cash, kelompok harta, sampai terakhir adalah kelompok akun income tax expense, ini kelompok beban lain-lain. Ini semuanya ada. Padahal laporan keuangan yang neraca saldo ini untuk tahun depan itu hanya cukup harta, utang, dan modal. Sehingga akun yang depannya 4 pendapatan sampai dengan 9 biaya lain-lain itu harus kita tutup karena itu sudah tidak terpakai, sorak kanggo, karena hasilnya itu sudah ada di akun return earning ini. Jadi di sini sudah, intinya sudah di sini. Nah, kemudian kita bandingkan, kita klik custom lagi, financial year-nya kita pilih yang next year, tahun depan. Nah, kalau tahun ini kan masih lengkap ini kan akunnya, ya kan, masih lengkap, banyak, ya kan. Kemudian kalau kita customnya ini adalah tahun depan, financial year-nya next year 2019, kita display, maka akun yang depannya 4 mulai dari pendapatan, mulai dari sales sampai dengan yang bawah tadi semuanya hilang. Tinggal yang terakhir ini adalah dividen. Maka ini kan sesuai dengan ini manual kita, di mana akun pendapatan sudah ditutup, akun harga pokok penjualan sudah ditutup, sudah hilang, ya kan, karena tidak diperlukan. Biaya-biaya
juga sudah hilang. Nah, tinggal yang terakhir adalah ini dividen. Dia masih muncul enggak di laporan yang periode selanjutnya. Kita lihat brevet atau dividen. Nah, ini ternyata masih ada di sini dividen. Di yang paling bawah ini ya. Dividen 40 juta nominalnya. Nah, maka tugas kita yang terakhir adalah karena yang tadi pendapatan, biaya lain-lain, dan cost of goods sold, pendapatan, biaya, dan cost of goods sold itu semuanya sudah ditutup. Maka tugas kita terakhir itu tinggal menutup akun dividen. Ini. Nah, kita tutupnya pada akun apa? Nah, pada akun retain earning, laba ditahan. Jadi sini ya, brevet ditutup. Nah, ketika ditutup pasangan akunnya adalah laba ditahan. Dividen ditutup pada akun laba ditahan atau bahasa Inggrisnya retain earning. Nah, ini retain earning. Nah, jadi sehingga nanti dividennya akan menjadi 0 atau hilang, dan nilai retain earning ini akan berubah sebesar ini, dikurangi. Ini kan debit, ini kan kredit ya kan, ini debit. Padahal ini masih satu kelompok akun, sama-sama kelompok akun yang depannya 3, kelompoknya modal, ya kan. Tapi ini ada yang nyeleneh sendiri. Modal itu kan saldo normalnya di kredit. Nah, tapi ternyata dia posisinya di debit. Nah, ini nyeleneh sendiri, maka harus kita hapus, kita tutup akun ini. Nah, caranya kita pakai cara yang paling gampang saja, yaitu lewat menu record journal entry. Kita kasih kodenya, date-nya, kita kasih tanggal bintang 31/12/18, memonya penutupan dividen. Nah, pakai yang caps lock ya. Akunnya yang di debit adalah retain earning, kelompok akun 3 ya, retain earning sebesar 40 juta tadi. Kemudian yang dikredit adalah dividen. Jadi tinggal kita balik posisinya. Jadi kalau kalian membuat jurnal penutup itu dibuat yang gampang, pemahaman gampang. Pemahaman gampangnya adalah ketika ditutup maka posisi akun itu tinggal dibalik. Kalau akunnya kok di neraca saldo itu debit, maka ketika dibalik ya tinggal ditaruh kredit. Kalau posisinya kredit ya tinggal ditaruh di debit, tinggal dibalik saja sehingga hasilnya 0. Nah, maka ketika dibuat jurnal ya seperti ini, penutupan dividen, retain earning-nya di debit 40 juta, dividennya kredit 40 juta. Artinya laba ditahanmu berkurang sebesar 40 juta dan dividenmu ditutup sebesar 40 juta. Kemudian record. Nah, kita cek lagi report, trial balance, custom, next year ya, 2019, display. Nah, sehingga di sini akun dividen yang tadi muncul di yang paling bawah ini sudah hilang. Berarti kita sudah selesai menutup semua akun yang perlu kita tutup. Yang terakhir ini adalah dividen. Nah, tapi kalau ini customnya, di custom misalkan financial year-nya this year, tahun ini, nah kita lihat. Nah, maka di sini semuanya muncul, semua akun. Tapi kalau tahun depan, neraca saldo tahun depan, kita bisa pilih next year dan display. Nah, ini trial balance untuk 2019 tahun depan, ya kan. Terakhir adalah retain earning ini. Laba kita 415 juta sekian. Nah, itu caranya untuk
melakukan jurnal penutup. Jadi yang harus kalian ingat-ingat tentang jurnal penutup adalah ada 5 kelompok akun yang harus ditutup, 5 akun ya. Yang pertama pendapatan, termasuk pendapatan lain-lain ya. Yang kedua adalah harga pokok penjualan. Yang ketiga biaya-biaya, baik itu biaya operasional maupun biaya lain-lain. Yang keempat adalah prive atau dividen. Dan yang kelima adalah ikhtisar laba rugi. Tapi kalau di Mayap ikhtisar laba rugi tidak ada. Kalau manual ada. Karena ikhtisar laba rugi di Mayap atau income summary itu sudah otomatis. Sudah tidak perlu kita tutup. Nah, jadi ada 5 ya. Walaupun aslinya kalau di Mayap hanya 4. Pendapatan, harga pokok penjualan, biaya-biaya dan dividen. Nah, yang ikhtisar laba rugi ini hanya muncul di manual. Jadi kalau di Mayap tidak ada. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang materi pada pagi hari ini tentang jurnal penutup. Jika ada nanti yang kurang paham, silakan bisa japri. Apa yang tidak paham bisa ditanyakan sama guru yang bersangkutan. Kemudian pesan saya, tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatan, kemudian tidak keluyuran, kemudian manfaatkan waktu di rumah itu untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya kan. Kemudian kuota dari Kemendikbud silakan digunakan sebaik mungkin untuk pembelajaran, bukan untuk bermain game atau streamingan yang lain. Nah, itu kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga itu bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jangan lupa tetap saksikan channel SMK Negeri 1 Kedung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kemudian pastikan tanda lonceng bergetar ya, sehingga nanti ketika ada notifikasi video baru kalian bisa langsung melihat, dan pastinya itu sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.